Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan presentasi sebagaimana minggu-minggu sebelumnya. Adapun pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tema bahasan kami mengenai kompetensi guru PAI dalam mengajarkan pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama yakni saya sendiri atas nama Anissa Kurniawati selaku presentator pertama dan teman saya Ahmad Fahrudin Hanif selaku presentator kedua. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Baik, untuk pembahasan pertama, tentu saja kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa sih makna dari kompetensi guru PAI. Adapun kompetensi diartikan sebagai kemampuan persiapan bagi para guru-guru, terkhusus guru PAI, untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang dimilikinya terkait dengan profesi bidang mata pelajaran keguruan yang nantinya akan ia ampu. Nah, kompetensi begitu penting sebab dari hal tersebut membangun keterampilan dari para guru dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga mengapa guru dianjurkan untuk terus meningkatkan kompetensinya, karena itu akan menjadi syarat juga untuk memenuhinya dalam mencapai standar guru yang profesional dan ideal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kompetensi guru PAI. Adapun jenis-jenisnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yakni kita akan bahas mengenai kompetensi kepribadian guru PAI. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru memposisikan dirinya dalam memberikan contoh dan teladan bagi murid-muridnya sesuai dengan kode etik profesi mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui, tentu saja guru ya sebagai pengajar yang sangat dihormati oleh murid-muridnya, dihormati oleh orang tua murid, harus dapat memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya dengan bersikap sebagaimana guru yang bertanggung jawab atas profesi yang ia emban. Nah, kan sangat tidak masuk akal ketika seorang guru yang seharusnya digugu dan ditiru oleh peserta didiknya memberikan contoh atau memiliki sikap watak yang tidak senonoh seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai pengajar nantinya juga diharapkan memiliki kualifikasi yang mumpuni ya dalam aspek kepribadian kita, di mana kita juga harus mampu memposisikan diri kita ketika di dalam kelas dengan berhadapan dengan orang-orang lain juga. Nah, kaitannya dengan aspek multikultural, berarti di sini guru harus mampu mengajarkan kepada peserta didiknya mengenai keberagaman di antara mereka semua. Sebab peserta didik kan tidak semuanya memiliki suku, ras, budaya yang sama. Tentu saja mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan di sini guru harus bertindak tidak rasisme dan harus mampu memperlakukan mereka dengan adil dan merata. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua yakni kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru mengelola pembelajaran bagi peserta didiknya di dalam kelas. Nah, hal ini terkait dari bagaimana seorang guru memiliki wawasannya mengenai kependidikan, kemudian bagaimana ia bisa mengenali karakteristik dari peserta didiknya, kemudian pengembangan kurikulum, dan bagaimana ia akan melaksanakan pembelajarannya ya dengan melalui perancangan, dan bagaimana ia juga mampu mengevaluasi peserta didiknya secara adil ya agar peserta didik tersebut dapat mengaktualisasikan berbagai kompetensi, berbagai kemampuan yang dimilikinya untuk masa depan. Dan selanjutnya yakni jenis kompetensi guru PAI yang ketiga, yakni kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini cakupannya cukup luas. Yang tadi masih terkait dengan kompetensi kepribadian dan juga pedagogik. Nah, di profesional ini, seorang guru harus mampu melakukan perencanaan
dan juga pelaksanaan proses pembelajaran baik dalam hal mengarahkan, kemudian bagaimana ia menguasai mata pelajaran yang ia ajar, kemudian penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana dari sikap profesionalitas seorang guru harus mampu membangun mental baja, di mana ia harus terus melakukan pelatihan dari pengalaman-pengalamannya sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan terus belajar agar tercapainya pembelajaran yang optimal di dalam kelas. Nah, seorang guru yang menyadari akan kemajemukan di dalam kelasnya pula, ia akan mampu bersikap profesionalitas dalam menghadapi realitas tersebut. Contohnya yakni ketika kita sebagai seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah di Pulau Jawa, dihadapkan pada kedatangan siswa baru yang berasal dari Pulau Sulawesi, atau biasanya mereka bersuku Bugis. Nah, kita mengajar di sekolahan di mana mayoritas dari murid-murid di sana adalah tumbuh dan besar di kebudayaan Jawa. Otomatis mereka pun terbiasa sehari-hari dengan berbahasa Jawa, berperilaku sebagaimana kebudayaan Jawa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada mereka untuk dapat menghargai dan menghormati teman kita, ya, teman baru kita yang berasal dari kebudayaan yang berbeda. Disitulah kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa inilah keindahan kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai halnya, ketika kita mengajar, artinya kita tidak memakai bahasa daerah Jawa, gitu, karena itu akan menyusahkan kepada murid-murid kita yang berasal dari luar Pulau Jawa. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita bisa mengajarkan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yakni kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, interaksi dengan murid-muridnya, dengan pihak-pihak sekolah, dan kepada masyarakat. Nah, kemampuan ini menjadi kunci dari adanya keharmonisan antara guru dengan masyarakat luas. Nah, seorang guru diharapkan mampu menguasai kemampuan ini karena kemampuan ini menjadi salah satu kunci atau salah satu dari bagaimana terjalinnya suatu komunikasi yang sehat, ya, agar pembelajaran di kelas juga dapat berjalan dengan optimal. Karena di dalam kelas tentu saja seorang guru dituntut untuk mampu membawakan kelas agar tidak terasa membosankan. Nah, dan kalau misalnya seorang guru tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada muridnya, tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada wali murid, kepada warga sekolah yang lain, itu tentu saja dapat memberikan kesan yang kurang baik, ya, karena bagaimanapun juga seorang guru harus mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan dirinya terhadap keadaan di mana tempat ia mengajar. Seperti itu. Dan yang terakhir yakni kompetensi kepemimpinan atau leadership, di mana dengan kompetensi ini guru dapat memengaruhi murid-muridnya dalam melakukan sebuah tindakan atau perilaku sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Nah, dengan kemampuan ini pula guru diharapkan mampu menunjang martabat kode etik profesi guru dengan menjalankan perannya dalam organisasi sekolah. Kepemimpinan ini dapat memengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan sebagainya. Sebab dengan kepemimpinan ini, seseorang akan dapat memotivasi orang-orang yang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Jika dalam proses pembelajaran, maka tujuannya yakni dapat mencapai hasil pembelajaran yang maksimal dan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang bermanfaat bagi murid-muridnya ataupun kepada pihak-pihak sekolah, seperti itu. Nah, jadi itulah kompetensi guru PAI yang sudah semestinya harus mampu dimiliki dan dikuasai oleh para pengajar, ya,
atau bahkan bagi para calon-calon guru untuk dapat membekali dirinya dengan suatu kemampuan dan kompetensi yang mumpuni sebagai bekal dalam menunjang ia mengajar nanti di dalam kelas. Baik, ini untuk presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Ahmad Fahrudin Hanif selaku presentator kedua. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin Hanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi guru berbasis multikultural. Oke, yang pertama yakni kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual berkenaan dengan peningkatan pengetahuan guru dalam konteks isu global. Guru harus belajar mengenai isu dinamika sejarah dan nilai-nilai global agar mereka memiliki keterampilan mengapresiasi persamaan dan perbedaan budaya dalam masyarakat dunia. Penguasaan konseptual dalam tema perspektif global diyakini dapat menjadi pemicu atau trigger yang cukup potensial bagi guru dalam membangun suasana belajar yang dinamis agar siswa mampu merespon isu-isu lokal dalam kaitannya dengan masalah global. Oke, selanjutnya pengalaman lintas budaya. Pengalaman lintas budaya merupakan kebutuhan bagi guru agar dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang mendidik kesadaran pluralitas. Kesadaran pluralitas dibutuhkan dalam menciptakan kompetensi belajar yang sehat di kelas. Kesadaran ini mempunyai arti penting dalam membentuk pemahaman lintas budaya. Namun pemahaman itu membutuhkan mengalami, bukan mengetahui akan berdampak kesadaran multibudaya yang berbeda. Ini memberikan arti bahwa nilai-nilai kebudayaan yang bersifat multibudaya ditransmisikan dengan proses-proses acquiring melalui inquiring. Selanjutnya, keterampilan pedagogis. Keterampilan pedagogis guru menjadi penuntun kesadaran budaya yang majemuk di Indonesia. Keterampilan ini mempengaruhi kompetensi guru dalam meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. Keterampilan ini juga berdampak pada keahlian metodologi guru di kelas. Kemampuan ini perlu meramu masalah-masalah aktual yang mempunyai relasi dengan pengalaman peserta didik. Oke, selanjutnya kajian-kajian kompetensi guru berbasis multikultural membutuhkan analisis SWOT. Ya, SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment. Yang pertama, identifikasi kelemahan internal atau kompetensi guru dan ancaman eksternal dampak negatif multikultural. Yang kedua, identifikasi kekuatan internal dan peluang eksternal yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang diidentifikasi pada langkah pertama. Yang ketiga, lakukan SWOT lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Yang keempat, dasar-dasar pemikiran pemecahan yang direkomendasikan untuk lanjut. Yang kelima, identifikasi prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu dan disusun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Oke, selanjutnya ini gambar pola SWOT yang bisa digunakan untuk melakukan kajian-kajian kompetensi guru berbasis multikultural. Ya, yang pertama yakni strength. Kita sebagai guru harus mengetahui kekuatan kita dalam menjelaskan tentang multikultural, yakni tentang bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada murid. Jadi kekuatan yang akan kita andalkan untuk memahamkan si murid. Jadi dalam strength ini kita menggunakan opportunity atau yang dinamakan peluang. Jadi peluang apa yang akan kita gunakan dalam menjelaskan
materi-materi pendidikan multikultural kepada siswa. Nah, jadi selanjutnya weakness. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan weakness ini dengan mengandalkan opportunity. Jadi kita harus mencari kelemahan dulu, kelemahan kita dalam melakukan pendidikan multikultural ini apa. Seperti siswa nanti bisa terpapar dengan dampak negatif multikultural. Jadi kita harus mencari atau membendung weakness ini dengan opportunity atau peluang. Yang selanjutnya weakness. Minimalkan weakness untuk menghindarkan treatment. Jadi jika kita tidak menginginkan treatment yang terlalu sulit atau terlalu berbelit-belit lah istilahnya, jadi kita harus meminimalkan weakness kita atau kelemahan kita dalam pengajaran pendidikan multikultural. Selanjutnya strength. Gunakan strength untuk menghindarkan treatment. Jadi kita memaksimalkan kekuatan kita untuk menghindarkan treatment yang terlalu sulit. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.